Sono arrivati i Frattasio. Pacco è stato consegnato. Yo halo guys, selamat datang kembali di channel Jari Netizen. Film kita kali ini berjudul Mix by Eri yang rilis tahun 2023. Film ini diangkat dari kisah nyata, di mana menceritakan tentang 3 bersaudara yang hidup di keluarga miskin. Saat mereka mulai dewasa, mereka membuat sebuah kaset yang diberi nama Mix by Eri. Kaset itu pun menjadi sangat populer dan mengubah musik pop menjadi sangat populer di tahun 80-an. Para anak muda di Itali pun begitu mengenal mereka dan mereka mendapatkan ketenaran yang luar biasa hingga membuat mereka menjadi kaya raya. Popularitas mereka tidaklah berjalan mulus dan selalu di atas. Ada kalanya popularitas mereka menjadi sangat turun. Lantas bagaimana nasib mereka? Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan pada tahun 1991, 3 orang bersaudara disambut begitu meriah oleh orang-orang di dalam tahanan karena kepopuleran mereka. 3 bersaudara ini adalah Pepe Frattasio yang merupakan anak sulung, Enrico Frattasio merupakan anak kedua, dan Angelo Frattasio yang merupakan anak bungsu. Mereka pun disambut sangat baik di dalam penjara. Scene kemudian berpindah kembali ke tahun 1976 di mana cerita kehidupan Frattasio bersaudara saat kecil dan awal mula mereka bisa masuk ke penjara. Telepon di sebuah rumah milik seseorang bernama Carmela berdering, di mana ternyata yang menelpon adalah Pasquale Frattasio, merupakan ayah dari Frattasio bersaudara. Pasquale meminta Carmela memberitahu istrinya yang bernama Marisa bahwa ia akan segera pulang dan meminta Marisa untuk menyiapkan teh. Marisa lalu memanggil anak-anaknya yaitu Pepe dan juga Angelo yang saat itu sedang melihat sepeda roda gigi milik temannya. Marisa juga meminta Angelo dan Pepe untuk mencari Enrico yang sedang berada di sebuah toko musik. Terlihat di sana Enrico kecil begitu sangat tertarik dengan musik. Bahkan ia mengetahui semua musik yang diputar di radio toko tersebut. Singkat cerita, Pepe, Enrico, dan Angelo pun pulang ke rumah lalu membuat teh. Ternyata teh yang mereka buat bukanlah untuk diminum, melainkan untuk dimasukkan ke dalam beberapa botol whisky yang akan dijual oleh ayahnya. Dari sini bisa kita lihat bahwa pekerjaan Pasquale adalah menjual whisky palsu. Ia pun dibantu oleh Frattasio bersaudara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1985, kini Enrico yang telah dewasa datang ke sebuah klub malam. Enrico berniat untuk menjadi salah satu DJ yang tampil di klub tersebut. Akan tetapi setelah menunggu lama, ternyata Enrico tidak mendapat giliran tampil untuk membawakan lagu hasil kompilasinya. Enrico atau yang sering dipanggil Eri ini pun pulang dengan perasaan kecewa. Ternyata bertahun-tahun Eri sering datang ke sebuah toko musik untuk mendengarkan beberapa musik, dan karena ia sering datang, akhirnya pemilik toko mempekerjakan Eri sebagai tukang bersih-bersih di toko. Di toko musik tersebut juga Eri berkesempatan untuk membuat sebuah kaset musik kompilasi yang ia jual ke beberapa pelanggan yang datang ke toko. Eri pun menamai hasil kompilasinya itu dengan nama Mix by Eri. Eri juga membuat kaset yang dipesan oleh saudaranya Pepe untuk diberikan kepada sang pacar bernama Francesca. Pepe pun memberikan kaset tersebut kepada Francesca yang membuat Francesca sangat terkesan. Hingga beberapa tahun kemudian Pepe dan Francesca menikah. I nostri diletti figli Giuseppe e Francesca. Dari tahun ke tahun, Eri terus membuat kompilasi yang ia masukkan ke dalam kaset, dan hal itu membuat kompilasi lagunya terkenal di lingkungan mereka. Namun tak disangka, toko tempat Eri bekerja dijual oleh pemiliknya karena ada orang yang mau membeli dengan harga yang tinggi. Hal itu membuat Eri menjadi sedih. Sang pemilik toko lalu mengatakan pada Eri bahwa ia harus memulai bisnisnya sendiri karena Eri sangat berbakat di bidang musik.
Eri pun sedikit ragu dan tidak percaya diri, tetapi sang pemilik toko tetap meyakinkan Eri, lalu menyuruh Eri membawa beberapa rekaman musik. Setelah itu, Eri pun pergi ke rumah Pepe yang baru saja pulang dari pelabuhan untuk membeli rokok secara ilegal dari sebuah kapal, tetapi ia gagal karena polisi datang ke tempat tersebut. Eri kemudian menyampaikan rencananya untuk menjual hasil kompilasinya kepada Pepe. Akan tetapi Pepe mengatakan hal itu mustahil dijadikan jalan untuk mencari nafkah karena mereka terkendala proses perekaman dan juga pengkopian yang memakan waktu lama. Francesca lalu menyarankan agar mereka mencari cara lain agar proses perekaman bisa dipercepat. Mereka pun pergi ke gerobak mobil penjual buku. Di sana mereka membaca beberapa buku dan menemukan alat yang bisa digunakan untuk mempercepat proses pembuatan kaset, yaitu duplikator graf. Namun alat itu sangat mahal dan mereka tidak memiliki cukup uang pada saat itu. Francesca kembali menyarankan kepada Eri dan juga Pepe untuk mencoba meminjam uang lewat rentenir. Eri dan Pepe pun akhirnya berhasil meminjam uang dari rentenir yang bernama Don Mario sebesar 8 juta. Mereka pun segera langsung memulai bisnis mereka dengan membeli duplikator graf. Bisnis Mix by Eri pun mulai laris di pasaran sehingga membuat mereka bisa memiliki keuntungan yang besar. Eri juga sempat bertemu dengan seorang wanita bernama Teresa yang memesan kaset kepadanya. Di balik larisnya kaset kompilasi miliknya, Eri belum merasa puas karena pasaran kasetnya hanya di sekitaran lingkungan mereka. Eri pun menargetkan mangsa pasar yang jauh lebih besar. Mereka lalu mendatangi sebuah kapal yang sebenarnya tempat menjual rokok secara ilegal. Eri dan Pepe meyakinkan para awak kapal bahwa dengan menjual kaset kompilasi Mix by Eri, maka mereka akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan berjualan rokok. Mereka juga tidak akan mengambil resiko ditangkap polisi karena berjualan kaset. Setelah itu, Eri dan Pepe datang menemui Don Mario untuk membayar hutang mereka sebelumnya sebesar 8 juta. Tetapi setelah itu juga Eri dan Pepe ingin meminjam uang yang lebih besar lagi kepada Don Mario, yaitu sebesar 200 juta. Uang tersebut ingin digunakan untuk membangun Mix by Eri agar menjadi lebih besar lagi dan mereka pun mendapatkan pinjaman tersebut. Mereka langsung membeli sebanyak mungkin kaset kosong untuk diisi musik kompilasi Mix by Eri. Kini rumah produksi mereka pun semakin besar dan mereka menunggu orang-orang dari kapal untuk menjual produk mereka. Scene kemudian berpindah di mana tiba-tiba Pepe dan Eri didatangi oleh seseorang yang ternyata adalah bos mafia dari Maroko. Beberapa orang kapal sebelumnya yang diajak berbisnis oleh Pepe dan Eri pun dihajar dan masuk rumah sakit. Hal itu lantaran bos mafia tersebut tidak terima jika Pepe dan Eri membawa para anak buahnya untuk berbisnis dengan mereka. Bos mafia itu meminta Eri dan Pepe memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami bos mafia tersebut dan menyuruh mereka menutup toko musik Mix by Eri. Jika tidak, maka Pepe dan Eri diancam akan dibunuh. Hal tersebut tentu saja membuat Pepe dan Eri menjadi murung karena mereka baru saja meminjam uang dan memulai bisnis yang besar. Tetapi masalah malah muncul. Mereka ternyata tidak menyerah begitu saja. Mereka lalu mendatangi salah satu kenalan Angelo untuk membeli senjata api dan mendatangi bos mafia tersebut serta mengusirnya dari Napoli yang merupakan kota tempat tinggal Fratasio bersaudara. Angelo dan timnya juga meledakkan tempat tinggal bos mafia tersebut sehingga akhirnya bisnis Mix by Eri kembali berjalan dengan lancar serta semakin besar. Dan kini Mix by Eri pun membuka lebih banyak rumah produksi yang mereka sebut laboratorium. Mereka bahkan memiliki ratusan karyawan. Bisnis mereka kini berkembang sangat pesat sehingga mereka kembali meraup untung yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Karena keuntungan tersebut, mereka pun akhirnya bisa membeli apapun yang mereka inginkan. Scene kemudian berpindah di mana memperlihatkan Eri dan Angelo yang sampai di sebuah klub dengan menaiki mobil Lamborghini. Di malam itu, Eri diminta untuk menjadi DJ dan bermain musik di klub tersebut karena kepopulerannya dengan kaset hasil kompilasi musik Mix by Eri. Di klub itu, Eri tidak sengaja bertemu kembali dengan Teresa
yaitu perempuan yang di awal bisnisnya memesan sebuah kaset New Romantic dengan Eri. Eri memanfaatkan waktu untuk mengobrol dengan Teresa dan mengajaknya untuk melihat-lihat lab mereka. Sementara itu, di sisi lain, seseorang bernama Don Carmine tidak sengaja melihat Angelo yang mengendarai Lamborghini. Ia pun mempertanyakan apa pekerjaannya sehingga bisa membeli Lamborghini. Lalu pengawalnya yang bernama Salvatore memberitahu bahwa Angelo adalah si bungsu dari Fratasio bersaudara, di mana mereka memiliki bisnis yaitu kaset Mix by Eri yang sangat laris di pasaran, dan Don Carmine pun meminta agar Salvatore membeli salah satu kaset Mix by Eri. Di sisi lain, ternyata Angelo dan Pepe menemui Eri yang sedang bersama Teresa di labnya. Mereka diminta untuk menemui seseorang oleh rekannya. Mereka pun pergi ke suatu tempat di mana sedang diadakan sebuah pesta. Ternyata mereka bertemu dengan Don Carmine yang menawarkan kerjasama dan ingin menjadi bagian dari persaudaraan Fratasio. Namun Fratasio bersaudara menolaknya. Mereka pun pergi dari tempat tersebut. Saat di perjalanan pulang, mereka berpapasan dengan beberapa orang bersenjata yang ternyata Don Carmine ingin mengubah bisnis mereka, yaitu penjualan narkoba dan perdagangan senjata untuk bergabung dengan Mix by Eri. Tetapi ada yang tidak setuju sehingga terjadilah kerusuhan di tempat tersebut. Beruntung Fratasio selamat dan bisnis mereka tetap berjalan. Tetapi hal itu belum selesai di mana salah seorang kapten polisi bernama Riccardi menemukan foto mereka di tempat itu dan mencari informasi mengenai mereka. Scene kemudian berpindah di tahun 1987 di mana saat itu Fratasio bersaudara sedang ikut memeriahkan pesta rakyat. Tiba-tiba Angelo mendapat sebuah panggilan yang membuat mereka harus bergegas pergi ke toko. Dan ternyata toko mereka disita oleh Kapten Riccardi lantaran dianggap sebagai pembajakan. Mereka pun kembali diterpa masalah. Akan tetapi hal itu lagi-lagi tidak membuat mereka menyerah. Kini mereka mulai mempatenkan usaha mereka secara hukum dan mendirikan Mix by Eri SRL secara resmi. Mereka akhirnya mulai memperbesar bisnis dengan membangun lebih banyak lab untuk memproduksi kaset. Dan karena mereka membuka lapangan kerja untuk semua orang, akhirnya membuat orang-orang menyukai dan mendukung Fratasio bersaudara. Polisi keuangan serta Kapten Riccardi pun kembali menggerebek rumah produksi Mix by Eri. Akan tetapi Fratasio bersaudara lagi-lagi lolos. Berita tentang pembajakan pun semakin berkembang di televisi. Kapten Riccardi yang mengetahui pangsa pasar Mix by Eri cukup besar lalu meminta surat perintah penangkapan kepada atasannya. Tetapi sang atasan meremehkan hal tersebut sehingga Kapten Riccardi datang sendiri ke toko Mix by Eri yang saat itu sedang ramai pengunjung. Kapten Riccardi langsung menanyai Pepe dan Eri siapa mata-mata yang memberitahu mereka tentang sebuah lagu yang cukup populer yaitu Sanremo. Hal itu lantaran Sanremo belumlah merilis lagunya tetapi Mix by Eri bahkan sudah menjual kaset dari lagu tersebut sebelum dirilis. Eri pun menolak memberitahu dan menantang Kapten Riccardi hingga membuat Kapten Riccardi geram dan bersumpah akan memenjarakan mereka karena pembajakan yang mereka lakukan. Scene kemudian berpindah di mana kini Mix by Eri ingin membeli sebuah kaset kosong dari seseorang bernama Arturo. Hal ini membuat Arturo sangat kaget karena pesanan dari Mix by Eri sangatlah banyak, sehingga Arturo membawa Fratasio bersaudara untuk bertemu secara langsung. Arturo juga menerima pembelian yang dilakukan Mix by Eri dan berhasil bekerja sama. Setelah selesai, Fratasio bersaudara pun pulang menuju bandara. Di pertengahan jalan, Eri tidak sengaja melihat sebuah inovasi yaitu DVD yang lebih baik dari kaset. Dan singkat cerita, kini Eri pun sampai di rumahnya dan ia menceritakan kegelisahannya tentang beberapa kejadian selama ini terhadap bisnis mereka. Tetapi Teresa mendukungnya agar tidak menyerah mendirikan Mix by Eri. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian Eri dan Teresa menikah dan memiliki seorang anak. Terlihat juga jika Arturo menghadiri acara mereka dan mereka tampak akrab. Bisnis Mix by Eri pun selalu meledak di pasaran.
Pada keesokan harinya, Arturo mengikuti sebuah rapat di mana para anggotanya membahas tentang pembajakan yang akhir-akhir ini sangat merajalela. Mereka sangat mengekang pembajakan yang terjadi. Dan Arturo yang tentu saja saat itu sudah lama bekerja sama dengan Mix by Eri pun hanya diam dan berpura-pura ikut mengekang pembajakan. Pemerintah pun telah menyiapkan dana khusus untuk menghabisi masalah pembajakan tersebut. Karena hal itu, Arturo menjadi resah dan langsung mendatangi Eri di Napoli. Ia memberitahu Eri tentang hasil rapat yang ia hadiri. Arturo juga mengatakan bahwa telepon rumah Eri telah dibajak dan investigasi akan dilakukan oleh Kapten Ricardi sebagai orang yang paling banyak melaporkan kasus pembajakan serta melakukan penggerebekan. Arturo meminta Eri untuk berhenti dan menutup Mix by Eri. Arturo juga mengatakan pada akhirnya kaset akan digantikan oleh CD yang lebih canggih. Akan tetapi respon Eri begitu santai dan ia tidak akan kalah dengan semua itu. Pepe lalu menelpon Angelo untuk membeli CD kosong lalu mengisinya dengan kompilasi musik Mix by Eri. Dan mereka berhasil memproduksi kompilasi musik di dalam CD yang akhirnya membuat bisnis mereka tambah lancar. Tiba-tiba Eri terpikirkan sesuatu. Eri mengetahui jika telepon yang ia gunakan sedang dibajak. Eri lalu menelpon istrinya Teresa dan mengatakan bahwa ia ingin mengajak Teresa menonton Sanremo secara langsung tahun ini untuk merayakan anniversary pernikahan mereka. Singkat cerita, hari itu pun tiba di mana festival lagu Italia yang ke-41 diadakan di Ariston tepatnya pada tanggal 1-2 Maret tahun 1991 pada pukul 20.00 malam. Eri bersama dengan keluarganya yang lain pun menghadiri festival tersebut. Tapi ternyata gerak-gerik Eri diawasi oleh Kapten Ricardi dan anak buahnya. Eri lalu pergi untuk menelpon seseorang. Kapten Ricardi mengira bahwa Eri akan menelpon mata-mata yang memberitahunya tentang lagu Sanremo yang membuat Eri bisa mengetahui lagu tersebut bahkan sebelum dirilis. Namun dugaan Kapten Ricardi salah. Ternyata Eri menelpon ibunya. Sebenarnya Eri sengaja melakukan itu untuk mengecoh mereka dan sebenarnya lagi Eri ingin bertemu dengan Arturo. Namun karena banyak mata-mata dari Kapten Ricardi di sekitar mereka membuat Arturo memberi kode kepada Eri untuk menunda pertemuan mereka. Eri akhirnya kembali menonton pertunjukan Sanremo bersama keluarganya. Sementara itu, di sisi lain, Kapten Ricardi kembali dikagetkan dengan hasil sitaan anak buahnya, yaitu pembajakan kompilasi Sanremo serta CD yang dibuat oleh Fratasio bersaudara untuk menggantikan kaset dan hal itu juga sukses besar. Namun tiba-tiba salah satu anak buah Kapten Ricardi memberitahunya bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya dan hal ini berkaitan dengan Mix by Eri. Kapten Ricardi pun menemui orang tersebut yang tidak lain adalah Arturo, di mana Arturo ternyata meminta perlindungan hukum dengan menukar informasi mengenai Fratasio bersaudara serta tentang di mana sejak letak lab yang dimiliki Mix by Eri. Dan hal itu tentu saja membuat kepolisian mudah untuk menangkap Fratasio bersaudara. Dan di malam penangkapan tersebut, Eri pun sempat membuat satu kaset New Romantic yang telah lama dipesan oleh sang istri. Eri kemudian meletakkan kaset itu di samping istrinya yang tengah tertidur. Eri juga meminta para polisi tidak berisik saat penangkapannya agar sang istri tidak terbangun. Kini Eri, Pepe, dan juga Angelo ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan saat di penjara, Eri mendapat kiriman paket dari Teresa, yaitu sebuah seragam untuk menghadiri sidangnya nanti. Eri juga melihat sebuah koran pembungkus baju tersebut dan melihat sesuatu. Singkat cerita, kini persidangan Fratasio bersaudara pun dimulai. Sang pengacara selalu meminta Eri untuk mengatakan bahwa ia tidak bersalah agar mereka bisa dibebaskan. Namun saat persidangan ketika hakim menanyakan kepada Eri apakah dirinya bersalah, Eri pun menjawab bahwa dia adalah seorang DJ yang akhirnya membuat Fratasio bersaudara di penjara selama 4 tahun 6 bulan serta aset yang mereka miliki juga disita. Setelah peristiwa tersebut, Federasi Melawan Pembajakan Musik pun dibentuk di Italia untuk melindungi hak cipta dan kekayaan intelektual.
Fratasio bersaudara kini telah menggandakan lebih dari 180 juta kaset dan membuat kerugian yang sangat besar. Di akhir film pun memperlihatkan Pepe, Eri, dan Angelo yang sedang membahas harta mereka yang dikubur tetapi tidak bisa mereka ambil lantaran mata uang akan diganti dan harta yang mereka miliki tidak akan berguna. Dan film Mixed by Eri pun selesai. Gimana guys film kisah nyata kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Sekali-kali alur film yang akan ingin bahas akan campur dengan kisah nyata juga ya. So tetap stay tune terus di channel Jari Netizen. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di alur film seru selanjutnya. Dadah!